Sekarang kita di segmen D, yaitu pengukuran. Kita mulai dari pengamatan selama eksperimen. Pengamatan itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu pengamatan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu adalah hasil pengamatan, ya, yang dideskripsikan dengan kata-kata, ya. Misalnya kita mendidihkan air. Kita mendidihkan air di atas api. Air mulai timbul gelembung-gelembung, tanda mendidih. Nah, suhu air akan panas. Ya, itu adalah merupakan deskripsi akan keluar uap air yang seperti asap. Nah, itu adalah deskripsi soft drink, atau fizzy drink. Ketika kita buka akan ada suara. Nah, seperti itu. Namanya fizzy drink. Artinya kita pengamatan, ya, ada gelembung-gelembung saat dituang di gelas. Nah, selain secara kualitatif, pengamatan juga diekspresikan secara kuantitatif, yaitu dengan angka. Nah, dengan angka ini kita akan memerlukan alat ukur, ya. Alat ukur untuk panjang misalnya kita gunakan penggaris atau kita gunakan meteran. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah angka. Tinggi badanmu berapa? 175 cm. Nah, berat badanmu berapa? Berat badanmu adalah 50 kg. Nah, seperti itu kita membutuhkan alat ukur, yaitu timbangan. Jadi untuk memperoleh data secara kuantitatif kita membutuhkan alat ukur. Alat ukur untuk suhu misalnya adalah termometer. Alat ukur untuk massa adalah timbangan. Alat ukur untuk panjang bisa menggunakan penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, nanti akan kita pelajari. Sebelumnya juga sudah kita pelajari untuk menghitung volume, ya, kita gunakan gelas ukur. Nah, seperti itu, ya. Data secara kuantitatif akan sangat erat hubungannya dengan besaran dan satuan. Kita mulai dari besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Itulah besaran. Ya, satuan itu apa? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Di dalam sains dikenal ada dua macam besaran. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran lainnya. Ada panjang, satuannya adalah meter. Ada waktu, satuannya adalah detik. Ada suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, besaran-besaran ini ada pada tabel berikut ini. Sementara besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Besaran turunan ada sangat banyak. Misalnya kita ingin kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak itu dalam meter, waktu dalam detik. Ada satu besaran namanya besaran kecepatan. Besaran percepatan, ya kan? Kecepatan itu dibagi lagi dengan waktu. Begitu seterusnya. Tabel berikut ini adalah tabel untuk beberapa besaran turunan yang, ya, paling tidak kalian harus tahu. Satuan. Satuan adalah unit atau pembanding dalam pengukuran. Misalnya tinggi Pak Ali. Ya, ini adalah masuk dalam panjang. Satuannya apa? Bisa jengkal. Tinggi Pak Ali berapa jengkal? Kita hitung aja. Ya, bisa kita gunakan polpen. Tingginya Pak Ali adalah 15 polpen. Nah, polpen ini sebagai satuan. Nah, tapi kalau polpen ini atau jengkal ini saya gunakan satuan, jengkal bisa gini, bisa gini, ya. Macam-macam. Dan panjang jari orang juga macam-macam. Nah, ini akan merepotkan nanti. Maka karena merepotkan, akan ada satuan baku dan tidak baku. Yang pena jengkal ini adalah tidak baku. Yang baku untuk panjang itu ada meter, ada yard, ada miles, macam-macam. Nah, ini juga jadi masalah, ya kan? Karena bermacam-macam, akhirnya akan membingungkan. Bayangkan saja, misalnya Pak Ali mendesain kapal. Kapal itu ada mesinnya, tapi Indonesia belum ada produsen mesinnya. Pak Ali harus impor dari Jerman misalnya. Nah,
Pak Ali bikin kapal dalam satuan sentimeter, wah saya impor. Pokoknya saya 100 panjangnya untuk dudukan mesin gitu. Setelah terpasang deh, kebanyakan mesinnya. Kenapa? Karena orang Jerman ternyata pakai inci misalnya. Nah ini akan merepotkan. Maka ilmuwan berkumpul dan membuat kesepakatan. Ya kesepakatan ada satuan internasional. Ya baku aja tidak cukup. Ya ada baku dan internasional. Jadi ada satuan standar internasional. Jadi kembali Pak ulangi ya, satuan ada baku dan tidak baku. Ya baku itu siapapun yang mengukur hasilnya akan sama, ya kan? Seperti panjang tadi ada senti, ada inci, ya. Baku ini aja tidak cukup, ada lagi yaitu standar internasional. Oke ya. Tapi kadang-kadang kita butuhkan juga tidak baku. Kenapa? Karena untuk memudahkan. Misalnya 3 langkah ke depan, nah gitu aja. Jadi kita, misalnya kalian baris berbaris 3,5 meter ke depan, saya bingung mengambil penggaris, ya kan? Nah ini kan ada saatnya kita untuk sesuatu yang tidak terlalu mendetail, tetap satuan tidak baku kita butuhkan. Satuan baku pun kita ada konversi, ya, ada konversi untuk mempermudah penulisan, ya. Misalnya kita sudah menggunakan meter sebagai satuan baku dan itu adalah satuan internasional. Tetapi tetap kita butuh konversi. Menyatakan panjang pulpen seperti ini, masa mau kita nyatakan dalam meter? Kan enggak ya. Nah, ini akan kita nyatakan dalam sentimeter. Kalau jadikan meter ya 0,0 sekian meter atau 0, sekian meter ya kalau panjangnya pulpen. Kalau misalnya lebih, panjangnya ini. Panjangnya ini berapa meter atau lebarnya atau ketebalan ini, ketebalan dari silet ini. Nah ini kalau meter 0,00 lah. Untuk menghindari itu kita perlu konversi, ya. Ini adalah tanda konversi, ya, untuk mempermudah menghafalkan dari atas ke bawah. Ada kilometer, ada hektometer. Pak Ali dulu diajarkan, kamu harus datang malam demi cium mama. Kamu kilometer. Kita akan masuk pada segmen ayo latihan aktivitas 1.12. Ayo latihan aktivitas 1.12. Nomor 1, setiap pagi Tasya menempuh jarak 2,4 km untuk ke sekolah. Nah, mari kita nyatakan ini dalam satuan standar. Ya, satuan standar internasional yaitu meter. Maka 2,4 km akan menjadi 2,4 dikali 1000, yaitu 2400 meter. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah 24 komanya. Nah, caranya seperti ini. Kita akan tulis 24-nya dulu. Jadi dikalikan 1000 itu tulis 2,4. Kemudian komanya ini loncat sebanyak nolnya ada 1, 2, 3, komanya mundur 1, 2, 3, tambahkan 0 di sini, ya, komanya di sini hilang, ya. Jadi 2400, ya, seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, suatu truk membawa logam dalam kontainer dengan massa 3,5 ton. 3,5 ton, satuan standarnya adalah dalam kilogram. 1 ton itu 1000 kilogram. Ya, kalau ini tadi 1 kilometer 1000 meter. Ini 1 ton 1000 kilogram, maka kita tinggal 3,5 dikali 1000. Sama caranya dengan yang di atas tadi ya. Komanya akan mundur sebanyak nolnya pengalian, ya, mundur sebanyak 3 kali jadi 3500, ya, caranya sama dengan nomor 1. Kemudian nomor 3, untuk melakukan penyelidikan waktu melarutnya garam dalam volume air tertentu, Leon menggunakan total 200 gram garam. Nah, satuan massa, ya, standarnya adalah kilogram, maka 200 gram ini dibagi 1000, ya, 200 dibagi 1000, ya, seolah-olah nolnya kita coret 2, nolnya kita coret 2 seperti ini, tinggal
2 dibagi 10, 2 dibagi 10 ya 0,2 ini. Clear ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ibu Titin makan pagi selama 20 menit. Nah, padahal satuan internasional untuk waktu adalah SI-nya ya. Satuan standarnya adalah detik. Maka tinggal ngalikan antara 20 1 menit ya itu 60 detik. Ya, 1 menit itu 60 detik. Jadi kita tinggal ngalikan 60 gitu aja. Oke. Jadi 1 menit adalah 60 detik. Oke ya, kita kalikan dengan 60 dapat 1200. Caranya 2 kali 6 adalah 12, nolnya ada 2, tinggal nambahkan di belakang. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang nomor 5. Nomor 5, setiap hari kuda hanya tidur selama 3 jam. Sementara manusia 7 jam. Nah, kita ini akan kita konversi untuk kuda dan manusia. Ya, kita mulai dari untuk kuda dulu. Kuda jam 1 jam itu adalah 60 menit. Ya, 1 jam 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Jadi dikalikan 60-nya 2 kali. Ya, di sini 3 jam, berarti 3 kali 60 kali 60 adalah 10.800 detik. Nah, boleh sekali 60 kali 60 kan 3.600. 6 kali 6 kan 36, nolnya 2. Ya, langsung untuk yang manusia ya 7 langsung dikalikan dengan 3.600 dapat 25.020 detik. Seperti itu juga boleh ya. Jadi ada 2 alternatif cara. Berikutnya, pada halaman sebelum ini terdapat ukuran panjang dan lebar kertas. Hitunglah luas kertas, nyatakan dalam SI. Ya. Nah, di sini nanti nyatakan dalam meter. Ya. Jadi satuan internasional atau SI, ya, standar internasional ini dalam meter. Ya. Jadi nanti akan kalian hitung sendiri ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, misalnya di sini panjangnya berapa, lebarnya berapa, dirubah dulu menjadi meter boleh, ya. Nanti satuannya luas adalah kan panjang kali lebar, ya. Satuannya nanti adalah meter persegi, ya. Di sini kita jadikan meter dulu boleh, atau kalikan dalam senti, tapi harus dikonversi ya, sentimeter persegi ya. Ini adalah kalau dari meter jadikan sentimeter ya, 1 meter persegi ya, ini 1 meter persegi itu sama dengan kalau dalam sentimeter dibagi ya, dibagi 10.000 ya, 100 kali 100 ya 10.000 ya, nanti dikali hasilnya berapa. Caranya seperti itu ya. Nah, Pak Ali, untuk nomor 6 ini kan kalian harus mengukur sendiri, atau kalian jadikan meter dulu, diukur dulu, kalian rubah jadi meter, senti jadi meter dibagi 100. Oke. Nah, sekarang nomor 7. Untuk nomor 7, volume cairan dalam satu percobaan dikontrol 2000 cm persegi. Nah, satuan internasional itu meter, ya kan? Maka di sini adalah 200, ya, dibagi dari senti ke meter itu kan 100, dibagi 100. Tapi dipangkatkan 3 karena ini adalah volume. Ya, jadi nanti jatuhnya 200 dibagi 100 pangkat 3, 100 kali 100 kali 100 yaitu 1 juta. Caranya ini dicoret aja 2 ya. Jadi tulis 2, terus nolnya sisa berapa ini? 1, 2, 3, 4. Mulai dari sini loncat 4 ke depan ya. 1, 2, 3, 4, terus ini kasih 0 depannya.
Nah, setiap tempat ini dikasih 0, 0, 0 ya. Jadi jatuhnya adalah 0,0002 meter persegi. Ingat satuannya harus benar ya, satuannya meter persegi. Kita lanjutkan. Cheetah adalah hewan tercepat di dunia dengan kemampuan berlari dengan kecepatan sampai 120 km per jam. Padahal satuan internasional kilometer itu dalam meter, jam itu dalam detik waktu ya, detik. Ya, kita akan menjadikan meter per detik. Nah, caranya adalah kita kalikan saja 1200 kilometer menjadi meter dikalikan 1000, jam menjadi detik dikalikan 3600. Jadi posisinya di bawah ya. Nah, ini bisa kita coret nolnya ya, menjadi 120 kali 10 per 36 ya. 120 kali 10 adalah 1200 ya. Kemudian di sini 12 dibagi 6 sama-sama bagi 12 ini dapat 3 ya. Jadi ini seolah-olah menjadi 100 per 3. 100 per 3 sepertiga itu 0,3333 gitu ya, menjadi 33 1 per 3, atau bisa ini sebenarnya adalah 33,33333 terus kita bulatkan satu angka desimal. Misalnya dibulatkan 2 ya 33,33 juga kan gitu ya, dan seterusnya ini. Oke, itu pengukuran itu tidak asal-asalan, ada tekniknya, ada hasil pengukuran itu benar-benar akurat. Hal-hal yang harus kalian perhatikan ya dalam mengukur yaitu A. Selalu perhatikan bahwa alat ukur saat kita mengukur harus dimulai dari 0. Misalnya mengukur panjang ya, dimulai dari 0, jangan langsung di sini 5, di sini nanti ya akan kerepotan nanti ya. Atau mungkin malah salah ukur saat kalian menimbang badan. Pastikan sebelum kalian menginjak timbangan di bawah, kalian harus memastikan kalau angkanya 0. Kalau tidak 0 harus ditera dulu, dipaskan dulu 0. Biasanya ada tombol untuk membuat jadi pas ya. Yang B, pastikan kalian menggunakan alat ukur yang pas. Yang C, ingat selalu menulis hasil pengukuran dengan satuannya. Nah, 10 cm dengan 10 meter itu bedanya jauh beda ya, bedanya jauh sekali. Jadi jangan sampai kita mengukur tanpa ada satuan, ini akan membingungkan. Ini penting juga. Yang D penting, hindari kesalahan paralaks saat mengukur ya. Kita ini misalnya alat ukur ya, alat ukur kita melihatnya itu harus tegak lurus ya. Kalau tegak lurus pas nanti. Kalau kita miring seperti ini lihatnya nanti hasil pengukurannya pas. Jadi ini misalnya sudah lurus ya, sudah lurus. Tapi kalau saya lihatnya di sini jadi nggak pas ya kan gitu ya. Atau lihatnya terlalu ke atas nggak pas. Jadi harus tegak lurus antara jarum ya. Di sini kan jarum ya. Dan ini adalah misalnya angkanya harus pas, kita tegak lurus. Kalau kita miring ke sini ya ini nggak pas, kita miring ke sini juga nggak pas, jadi harus tegak lurus. Nah, kesalahan yang disebabkan antara kesalahan sudut pandang ini namanya kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks bisa menyebabkan pengukuran bisa terlalu kecil dari angka yang seharusnya atau terlalu besar dari angka yang seharusnya. Yang G, segera catat hasil pengukuran. Jangan nanti aja tak jamin lupa nanti ya, langsung habis diukur langsung dicatat, jangan lupa sama satuannya. Oke. Yang I, untuk mengukur ya, kalau yang kita ukur cairan terutama dalam pipa, misalnya pipa transparan gitu, air itu melengkung, bisa melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, yang kita jadikan acuan itu puncak kelengkungannya ini, ke atas atau ke bawah ya, tergantung jenis cairannya, nanti bisa melengkung ke atas atau ke bawah. Yang jelas di puncak lengkungan ini kita jadikan dasar perhitungan kita, dasar untuk menentukan tempat yang pas untuk membaca ukurannya itu gimana. Nah, selebihnya kalian di sekolah akan melakukan kegiatan pengukuran bersama bapak dan ibu guru. Semangat ya!